Halo teman-teman, di video kali ini aku akan belajar membuat 3 dimensi pada aplikasi CorelDRAW. Gimana caranya? Yuk ikuti terus videonya sampai selesai. Pertama kita buat lingkaran terlebih dahulu pada menu elips, lalu dibuat sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Setelah itu kita copy paste, lalu membuat lingkaran-lingkaran kecil untuk bagian tengahnya. Nah, kita bikin jadi 3 bagian. Setelah itu, sekiranya sudah mencukupi demonstrator, kita bagian ke pixel, lalu kita blok untuk menyambungkan semuanya. Kalau sudah seperti itu, kita bagikan ke pixel, lalu kita beri warna. Tapi jangan lupa kita blok terlebih dahulu. Aku warnain warna biru. Tapi untuk warnanya terserah kalian mau warna apa. Setelah diwarnai, kita balik ke 3 dimensi dengan extrude tool. Tadi extrude tool ya teman-teman. Setelah itu kita bikin 3 dimensinya. Nah, kita harus misahin satu-satunya terlebih dahulu. Caranya gimana? Kalian bisa gunakan klik kanan lalu di break ya teman-teman. Itu kita warnain agar terlihat lebih gelap, kurang lebih seperti ini. Untuk bagian akhirnya itu kita bisa cari warna hitam agar terlihat lebih gelap. Nah, untuk pewarnaannya setiap lubangnya itu kita warnain satu-satu. Kita warnain satu-satu. Warna putihnya kita ganti warna hitam. Nah, untuk ngepasin warnanya juga sesuai keinginan kalian mau dibuat seperti apa. Tapi tujuannya agar lebih gelap, agar terlihat 3 dimensinya ya teman-teman. Tinggal satunya lagi, kita klik shift lalu kita tarik, kita ganti warna putihnya, kita ganti dengan warna hitam. Ini warnanya bisa samain untuk ketiga bulatan-bulatan kecilnya. Selanjutnya kita bisa copy paste bagian atasnya, terus kita copy paste lagi untuk ditumpuk, tapi kita juga harus ngepasin sesuai ya. Ini untuk membentuk bagian 3 dimensi agar terlihat lebih hidup. Lalu kita blok, lalu kita hilangkan samping-samping, cukup dengan tengahnya aja. Terus kita warnai dengan warna putih, lalu kita tarik ke bagian tengah. Dan di sini tuh kita harus benar-benar ngepasin banget ya. Kalau misalkan sekiranya dilihat kurang, kita masih tarik lagi, bisa dipasin lagi gitu ya teman-teman. Terus kita pasin lagi. Setelah itu, nah ini masih belum pas, pasin lagi. Kalau ternyata aku kurang ke tengah teman-teman. Nah kalau udah, biar kelihatan semua, kita perkecil terlebih dahulu gambarnya. Setelah itu kita bikin bulatan yang sesuai ukuran dengan ukuran bulatan asli. Tujuannya apa? Tujuannya agar membuat gradasi ya teman-teman, gradasi bagian samping-samping. Nah kalau kurang ke bawah, kita bisa tarik ke samping ataupun ke atas seperti itu. Ini bisa dikira-kira aja sih. Kalau teman-teman ngiranya ini udah pas juga, langsung aja, nggak usah ketarik atas tarik bawah.
terus kita pisahin. Habis itu kita bikin gradasinya. Setelah itu kita pilih terakhir. Nah, ini untuk warna gelap terangnya bisa milih ukuran sesuai yang kita inginkan. Setelah itu, setelah dirasa sudah pas, kita masukkan gradasi itu ke lingkaran. Tapi sebelumnya kita harus pisahin kedua objeknya terlebih dahulu. Setelah udah kepisah, baru kita satuin untuk masuk ke dalam lingkarannya. Jangan lupa dibikin santer biar kita tuh mendapatkan bagian tengahnya. Nah, kalau udah seperti ini, kita masukin ke gambar aslinya. Jadi kan terlihat lebih kayak 3 dimensi nyata kan teman-teman. Nah, kita mau bikin bagian tengah, lingkaran tengahnya sebagai bentuk isi. Ini juga harus setiap sudutnya juga harus terlihat pas. Kalau sudah, sekiranya kita udah ngeliat udah pas nih, kita pisahin terlebih dahulu. Ini juga sama ya caranya kayak yang tadi. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita jadiin satu. Nah, di sini tuh harus benar-benar gabunginnya tuh benar-benar udah dibagi jadi dua ya teman-teman. Kalau udah, ini udah dihilangin juga bagian garis tepinya, terus kita masukin ke bagian gambar asalnya, tapi kita ubah dulu warnanya jadi biru. Setelah itu kita klik kanan, order langsung ke export bagian bawah biar ketutup. Setelah itu kita mau bikin bayangan di bagian bawah dengan klik menu shadow. Nah, kalau udah seperti ini, udah bagian kita tarik, kita juga harus pisahin dulu antara dua objek ini dengan klik kanan, pilih bagian brick yang ada kata-kata bricknya. Nah, ini kita tarik dan kita bikin ukurannya sesuai yang kita inginkan, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar juga. Nah, tapi kita juga harus menempatannya agar santer ya teman-teman, agar tetap di bagian tengah. Kalau udah seperti ini, kita mau bikin agar terlihat lebih 3 dimensi dengan menggunakan tools garis. Nah, garis ini kita bikin segitiga, tapi kita bentuk kurva sehingga bisa ditarik menyesuaikan dengan garis-garisnya atau sudut-sudutnya. Nah, kita tarik kanan, kiri, atas, dan bagian bawahnya. Nah, kalau kayak gini berarti belum dibentuk kurva, kita bentuk kurva terlebih dahulu, jangan lupa. Kalau udah bisa dibikin kurva, kita tarik lagi, tapi bikin kurva dulu. Setelah itu kita warnain. Nah, diwarnainya itu bentuk dengan gradasi yang sebelah pinggirnya itu warna putih ya teman-teman. Nah, untuk ke tengahnya itu aku mau pakai tetap dengan warna biru.
Nah, kalau udah bentuk gradasi seperti ini, kita hilangkan dulu, maksudnya garis-garisnya, garis tepinya kita hilangin. Kalau udah kita mau copy paste untuk ke bagian bawah sama pinggir sebelah kanan, itu kita jangan lupa diputar juga ya teman-teman. Putar terlebih dahulu, lalu kita pasin. Terus kita pasin. Nah, satunya juga sama, copy paste, kita putar, lalu kita pasin lagi. Kita pasin. Setelah kiranya sudah pas, nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman, sudah jadi. Nah, untuk hasil yang menarik kalian juga bisa, itu kan masih ada garis tepinya tuh yang warna hitam-hitam itu, kita bisa ilangin juga agar terlihat 3 dimensi. Caranya gimana? Kita balikin dulu ke pixel, setelah itu kita blok seluruhan gambarnya, terus langsung kita hilangin garis tepinya, jadilah seperti ini. Nah, ini aku ngubah ya, coba ngubah, terus akhirnya aku kembaliin lagi dengan ada garis tepi, kurang lebih seperti itu. Bye bye.